Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kali ini kami mengajak Anda jalan-jalan ke depan pelataran Gedung Putih yang agak unik hari ini ya, Pri ya. Karena berlangsung demo yang dilakukan oleh kelompok Yahudi super ortodoks, ultra ortodoks Yahudi yang ada di sini untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Netanyahu yang saat ini sedang bertemu dengan Presiden Obama pada tanggal 6 Juli. Dan mereka ini agak unik ya, karena kelompok ultra ortodoks Yahudi tapi menolak pembentukan negara Israel atau menolak prinsip Zionisme. Karena menurut mereka berdasarkan Taurat itu ya, mereka bahwa Yahudi itu sebuah agama bukan negara, jadi tidak memerlukan sebuah negara seperti Israel, Pak. Betul, jadi hanya cukup dengan menjalankan prinsip-prinsip agama Yahudi. Jadi mungkin kalau Anda juga mendengar di belakang itu ada apa ya, kayak khotbah gitu ya, khotbah dalam bahasa Ibrani. Dan di sini juga mungkin kira-kira ada beberapa ratus orang, ada mungkin hampir bisa ada 1.000 orang. Lebih dari 500 lebih lah ya. Menunjukkan penentangan mereka terhadap prinsip-prinsip Zionisme. Mungkin perlu juga dicatat bahwa meskipun ini kelompok ultra ortodoks Yahudi yang ada di sini ini anti pembentukan negara Zionisme, namun di Amerika Serikat ini juga banyak orang Yahudi yang pro, ya kan? Mungkin kita berikan sedikit gambaran antara yang pro dan yang kontra. So they're waving the Jewish religion to legitimize the oppression of people, and he is standing there, Netanyahu, and speaking to our esteemed president, saying, I am speaking in the name of the Jewish law, it's a Jewish land. It's not. America's support for Israel is very important to Israel's security and very important in many ways. We are allies and we are partners and we share common values. For many American Jews and for Jews in other countries as well, identification with Israel and support for Israel and a feeling of kind of a moral and familial investment in Israel is also very much a part of being Jewish. Tapi kalau pertemuan Presiden Obama sendiri dengan Perdana Menteri Netanyahu, banyak yang skeptik apakah ini akan menghasilkan suatu hasil yang konkret ya, yang akhirnya bisa mengarah kepada perdamaian yang sejati antara Israel dengan Palestina ya. Betul. Kita tahu bahwa Presiden Obama dan Gedung Putih menghendaki adanya segera dibentuknya, diberlakukannya direct talks, Tapi kan persyaratannya dari yang diajukan oleh Presiden Abbas adalah Israel harus lebih dahulu menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi. Namun selain agenda utama tersebut juga ada semacam alasan kosmetiknya, yaitu yang penting mereka difoto bersama dan salaman, ya enggak? Karena ini diperlukan untuk konsumsi politik domestik baik di Amerika Serikat maupun di Israel. Kalau di Amerika terutama untuk menghadapi pemilu midterm paruh waktu tanggal bulan November nanti, Karena kan selama ini Obama itu dikritik oleh para kalangan Partai Republik ya, bahwa kurang pro terhadap Israel, kebijaksanaan luar negerinya ya. Betul, dan sikap pro Israel itu sangat penting untuk merangkul konstituen Yahudi yang meskipun jumlahnya sedikit namun sangat rapi terorganisir dan juga sangat banyak uangnya dan bisa mempengaruhi blok konstituen lain yang lebih besar, yaitu Evangelical Kristen. Dan meskipun secara tradisional sebenarnya orang Israel di sini mendukung Partai Demokrat, bahkan pada pemilu tahun 2008 itu 70% mendukung Obama. Ya, jadi menurut saya apakah benar bahwa ini akan mempengaruhi perolehan Partai Demokrat? Tapi masalahnya masih opini publik Amerika Serikat itu juga masih lebih banyak pro Israel ya, dibandingkan misalnya nasib rakyat Palestina yang memang kurang banyak yang membela di sini karena lobby yang kurang kuat. Tapi ini sudah ada hasil dari keputusan pertemuan antara Presiden Obama dan Perdana Menteri Netanyahu seperti berikut ini cuplikannya. I believe that there is a way to make sure that the people of Gaza are able to prosper economically, while Israel is able to maintain its legitimate security needs in not allowing missiles and weapons to get to Hamas. Kalau menurut kamu gimana nanti roadmap ini, apakah akan kesepakatan yang sekarang dikeluarkan apakah masih akan jalannya seperti apa perdamaian? Ini belum jelas keputusannya akan seperti bagaimana. Cuma satu hal yang pasti, keberhasilan pemerintahan Obama untuk menyelesaikan masalah Israel dan Palestina ini merupakan kunci politik luar negeri Presiden Obama yang berkaitan dengan isu-isu lain termasuk Iran, ya kan? Kemudian juga konflik-konflik di negara muslim lainnya seperti Afghanistan dan Irak. Jadi memang besar sekali taruhannya. Jadi intinya mempengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara muslim ya. Betul. Termasuk juga mungkin dengan Indonesia kan. Karena kita tahu bahwa
masyarakat Indonesia itu pro Palestina, begitu pemirsa. Oke pemirsa, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran mengenai suasana politik hari ini di Amerika Serikat di depan Gedung Putih pada saat pertemuan Presiden Obama dan Perdana Menteri Netanyahu. Untuk sementara ini kami pamit dulu, saya Tetsi Widakuswara dan saya Supriyono, juga juru kamera Rafael Setio. Kita kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.